pengorbanan jalan kebaikan dan keselamatan. Ada satu cerita, seorang raja memiliki satu istana dan taman yang indah. Di dalam taman terdapat pohon bambu yang tinggi, sehingga setiap raja lewat seolah-olah bambu ini memberikan penghormatan kepada sang raja melalui lambaian daun dan batang yang tinggi, seolah-olah memberikan penghormatan kepada raja. Dan raja ini senang. Tetapi satu saat si raja kemudian meminta kepada sang bambu ini agar sang bambu rela ranting-rantingnya dan daunnya dipotong. Sang raja mengatakan mereka terlalu lebat sehingga menutupi bunga-bunga dan rumput lain dari taman ini. Si bambu keberatan, tapi Tuhan, nanti saya tidak akan rimbun dan tidak boleh lagi memberikan penghormatan kepada Tuhan. Tetapi sang raja mengatakan, engkau harus percaya kepadaku. Maka relalah bambu ini dipotong ranting dan daunnya. Satu hari lagi, sang raja melewati taman dan merasa perlu juga untuk melakukan satu yang baik. Lalu si raja menawarkan kepada bambu, kalau boleh batangmu dipotong supaya boleh dijadikan tempat aliran air untuk mengairi tanaman yang lain. Si bambu keberatan, nanti Tuan, saya tidak bisa lagi kuat berdiri untuk memberikan penghormatan kepada sang raja. Sang raja sekali lagi mengatakan, jangan takut, biarlah, percayalah kepada saya. Lalu si bambu ini rela batangnya dipotong untuk dijadikan aliran air. Sekali lagi pada satu hari berikutnya, sang raja lewat di taman dan dia melihat tidak baik kalau bambu ini terlalu tinggi. Maka dia menawarkan, bagaimana bambu saya ingin memangkas daun-daun dan juga pohonmu yang tinggi, karena baik untuk juga pupuk bagi tanaman yang lain, tapi juga untuk memberikan sinar yang cukup kepada tanaman yang lain. Lalu sang bambu bilang, nanti kemegahanku di mana? Tidak ada lagi. Tetapi sang raja mengatakan, percaya kepada saya. Dan akhirnya si bambu ini rela dipotong sehingga menjadi pendek. Seminggu kemudian, sang raja melewati taman. Dan dia langsung mengatakan, terima kasih bambu yang setia kepada sang raja. Karena bunga-bunga dan rumput di taman ini menjadi subur berkembang karena kerelaanmu untuk dipangkas dan dipotong. Ini adalah cara terbaik untuk memberikan penghormatan kepada raja. Dan engkau sendiri bambu, sudah banyak tunas baru yang muncul daripadamu. Itulah cara raja memberikan hal yang baik terindah, dan itulah cara si bambu kemudian memberi hidup kepada tanaman yang lain. Si bambu rela dahan, batang, rantingnya dipotong, dipangkas, supaya memberi cahaya yang cukup bagi tanaman yang lain, sehingga tanaman itu menjadi indah. Saudara-saudari terkasih, suatu pengorbanan tidak pernah akan sia-sia. Dalam Injil dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah.
Ini ungkapan, penegasan dari Tuhan Yesus. Dan penegasan ini mau menjelaskan bagaimana Yesus menjalani kehidupannya, bagaimana Yesus kemudian menyelamatkan manusia. Dia harus mati, mengorbankan hidupnya, supaya yang lain manusia hidup. Mungkin kita sulit untuk mengerti, memahami apa yang dikatakan Yesus. Seolah-olah pengorbanan itu hanyalah milik Tuhan, milik para nabi, milik orang-orang zaman dulu. Sementara kita manusia biasa, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang, jauh dari nilai pengorbanan ini. Mungkin kita berpikir, biarlah Tuhan, biarlah para imam, biarlah para nabi yang menjalankan pengorbanan. Kita cukup sampai pada merenungkan. Tetapi bukan itu maksudnya. Yesus telah menegaskan bahwa yang mengikuti aku, yang melayani aku harus kemudian melakukan apa yang dilakukannya. Tapi saudara-saudari terkasih, apakah pengalaman pengorbanan ini jauh dari pengalaman hidup kita sehari-hari? Banyak dari kita telah merasakan betapa bernilainya kerelaan untuk berkorban. Kita harus berterima kasih dan menghargai para orang tua kita yang setiap hari bekerja di sana-sini, mungkin lembur, siang malam, tidak peduli fisik mereka yang lelah atau rentah terhadap sakit penyakit, demi anak cucu, demi sekolah, demi sandang, pangan, papan, mereka bekerja. Berapa banyak orang tua, mama dan papa menyilahkan anak-anaknya makan duluan, dan ketika anak mengajak mari makan, mereka menjawab, makanlah dahulu. Mama atau papa belum lapar, padahal dia belum makan. Semua ini mereka lakukan karena perhatian, kasih, sayang terhadap anak-anak mereka. Dan ini adalah bentuk pengorbanan dari orang tua yang luar biasa. Saya kira juga ada pengalaman kecil beberapa hari lalu yang saya rasa juga bukan suatu yang hebat, tetapi bentuk pengorbanan kecil. Orang-orang muda kita yang rela menembus hujan, rela berbasa-basa, hanya karena mereka melanjutkan pemberian orang yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanan mereka bagikan meskipun di tengah hujan dan mereka basah, hanya untuk supaya sumbangan, bantuan, makanan orang sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan. Suatu bentuk pengorbanan, meskipun memang sederhana, kecil, tetapi itu adalah bernilai bagi mereka, bernilai bagi orang yang membutuhkan, tetapi juga bermanfaat untuk orang yang sudah memberi bantuan. Yesus menunjukkan salib sebagai jalan yang ditempuhnya, jalan pengorbanan, supaya semua manusia hidup dan memperoleh keselamatan. Ia rela menderita, dihina, disalibkan, dan bahkan mati untuk menyelamatkan manusia. Nah, penderitaan dan wafatnya menunjukkan ketaatannya pada kehendak Allah dan demi hidup manusia. Makanya Yesus meminta setiap orang yang mengikuti dia juga mengikuti jalan atau cara hidupnya, cara pengorbanannya. Nah, bagi kita orang-orang Kristiani, jalan pengorbanan Yesus adalah jalan yang harus juga kita lalui. Inilah hidup Kristiani. Hidup Kristiani yang sejati kalau kita mau rela untuk berkorban. Dan cara menilai kesejatian hidup Kristiani dan juga dunia ini ialah pada kemampuan memberi diri, kemampuan berkorban, siap menanggung resiko demi keselamatan orang lain.
dengan berkurban, kehilangan kesenangan, kenyamanan diri, demi hidup yang lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudari terkasih, orang-orang Yunani dalam bacaan Injil tadi, mereka memiliki pengetahuan dan beranggapan bahwa pengetahuan itu adalah jalan kebijaksanaan. Tetapi mereka datang ke Yerusalem dan ingin bertemu dengan Yesus. Maksudnya apa? Mereka ingin belajar tentang kebijaksanaan yang ada dalam diri Yesus. Kebijaksanaan apa yang ada dalam diri Yesus? Dia bukan menunjukkan kemudian dirinya sebagai orang pembuat mujizat, bukan menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat, sebagai seorang raja yang memiliki tongkat, tetapi dia mengatakan bahwa biji harus mati supaya menghasilkan banyak buah, atau biji mati supaya menghasilkan hidup yang lain. Dia mengatakan siapa yang kemudian memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi yang kemudian tidak mencintai nyawanya akan memperolehnya. Orang-orang Yunani mau datang belajar tentang nilai pengorbanan ini. Bukan kemudian memelihara diri sebagai orang yang hebat, sebagai orang menunjukkan kekuasaan, tidak. Tetapi orang-orang Yunani datang belajar bagaimana Yesus memaknai kehidupan dengan pengorbanan. Dan saya kira inilah yang kita renungkan pada setiap masa Prapaskah. Setiap tahun kita belajar terus tentang arti pengorbanan. Kalau mungkin kita melihat nilai hidup ada pada prestasi, ada pada kemegahan, ada pada kekayaan, kita belajar dari Tuhan Yesus tentang kebijaksanaan hidup, yakni kita berkorban supaya orang lain memperoleh hidup. Nah, saudara-saudari terkasih, kita mungkin perlu memberikan apresiasi kepada siapa saja. Mungkin pekerja-pekerja sosial, para pendonor darah, mungkin ada orang yang rela donor ginjal karena memberikan hidup kepada orang lain. Mungkin ada juga pelopor-pelopor dapur umum jadi volunteer, ya, relawan di tengah-tengah musibah dan kemelaratan karena bencana. Mereka ini dengan cara mereka masing-masing telah berkorban untuk kehidupan orang lain. Atau mungkin bahkan dari kalangan umat kita yang tidak takut berkorban, rela memberi diri, rela memperoleh jabatan melayani, tidak digaji, tidak mendapat pujian, lain kali juga dicela, dicaci. Tapi dengan rela mau melayani, memberi diri, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan lain kali materi untuk melayani. Saya kira ini juga jalan pengorbanan. Yang lain kali juga di tempat kita memang sudah sulit kita mencari orang-orang yang rela melayani. Mudah-mudahan ini bukan tanda bahwa orang tidak mau berkorban. Tapi juga kita harus berterima kasih kepada keluarga-keluarga kita semua yang mungkin rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang, tapi juga mungkin menyiapkan kotak-kotak amal di rumah kita, kotak aksi puasa, ya, untuk gerakan-gerakan solidaritas, ya. Kita memecah-mecah roti sebagai tanda semangat berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga mungkin rela memberikan perhatian dalam doa pelayanan bagi sesama kita yang membutuhkan, ya. Bahkan mungkin bakat, kemampuan, talenta kita yang kita berikan supaya berguna untuk hidup orang lain. Itu juga adalah bagian dari bentuk pengorbanan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sama seperti bambu tadi rela dipotong, dipangkas, agar yang lain bisa hidup dan terlihat indah. Yesus juga berkorban dan mati supaya manusia memperoleh hidup, keselamatan. Dan kita juga diajak untuk rela berkorban, memberi, supaya orang lain juga hidup dan mengalami kesejahteraan serta kebaikan.
Seorang Kristiani sejati dapat dilihat kalau dia rela memberi diri, melayani untuk hidup sesamanya. Semoga kita menjadi orang-orang Kristiani yang bukan hanya mencari pujian, popularitas, mengejar ambisi pribadi, cari untung, tetapi mari kita berlomba untuk berbuat kasih, memberi diri, dan bahkan rela berkorban supaya orang lain memperoleh hidup seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Amin.